Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asyatid wal asyatijah, para tokoh masyarakat, para imam-imam manaqib, para kasepuhan, bini sepuh, bil khusus saudaraku seluruh jamaah manaqib yang dilangkahkan kakinya pada kesempatan malam hari ini kepada takdir yang baik, yaitu dengan cara Allah melangkahkan dan mendudukkan kita semua malam hari ini di majlis yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan Allah. Tiada lain dan tiada bukan, tujuannya adalah takarruban ilallah, mendekatkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya, termasuk kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu berada dalam syafaatnya beliau dunia maupun kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sangat ayah cintai, ada dua hal, dan apabila ini mampu kita lakukan, maka kamu semuanya akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ayatnya telah disampaikan tadi oleh guru kita Ustadz Taufik di dalam surat Al-Mujadalah ayat berapa? Ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Ini kita ngambil kesuksesan dari Al-Quran. Setuju ya? Jadi Al-Quran ini petunjuk jamaah. Kamu ingin sukses, ada di Al-Quran. Kamu punya masalah, petunjuknya ada di Al-Quran. Ya, semua ada di Al-Quran. Pedomannya semua ada di Al-Quran. Bagaimana cara rumah tangga yang baik ada di Al-Quran. Bagaimana menata rumah tangga dengan benar ada di Al-Quran. Bagaimana cara berdagang yang bagus ada di Al-Quran. Bagaimana cara berbisnis yang baik ada di Al-Quran. Maka penting kita mengetahui isi kandungan daripada Al-Quran. Kata Allah di dalam surat Mujadalah, jika ingin derajatmu itu tinggi di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, dua hal ini yang harus jadi pegangan. Apa itu? Yang pertama adalah iman. Ya, iman. Yang pertama kalau kamu ingin sukses adalah iman. Iman itu adalah percaya
bukan hanya mempercayai Allah sebagai Tuhan saja, tidak, tapi kamu harus percaya bahwa kamu memiliki takdir baik, takdir buruk, itu semua adalah yang memberikan adalah Allah. Percaya teman? Percaya enggak? Ayah punya cerita, ya. Ketika Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani duduk di satu majelis mengajar, anggap saja seperti ini, ya, lagi pelajar, lagi pengajian di madrasahnya beliau. Lalu tiba-tiba jatuhlah seekor ular di badannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Orang yang lagi hadir kabur karena takut melihat ular. Nah, kayak jamaah lagi duduk begini, tiba-tiba ada ular nih. Ribut apa enggak? Rame apa enggak? Rame. Itu pun yang terjadi saat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani mengajar kepada muridnya. Jatuh di pangkuannya Syekh Abdul Qadir, dan ular itu pun masuk ke dalam bajunya Syekh Abdul Qadir Jilani, bahkan sampai ke lehernya Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani tetap tenang, tidak berubah dari keadaan beliau. Ketika beliau duduk seperti ini, ya seperti ini, walaupun di lehernya ini ada ular. Nah, ini orang wali, ya, ini orang wali. Orang wali itu memiliki ketenangan. Kenapa? Karena dia berzikir kepada Allah, dia beriman kepada Allah, dia percaya siapapun apapun tidak akan bisa melukainya, tidak akan bisa membahayakan kecuali ada atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, ini kalau model saya nih, ada ular langsung jatuh ke sini, buset, lampiran, mabur, bener nggak? Jangan ular beneran ini, ular karet bisa ngabur saya. Tidak dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, karena beliau adalah seorang raja, seorang waliullah, sultanin aulia, rajanya dari para wali. Tidak. Lalu tanpa diperintah oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ular itu pun turun dengan sendirinya. Namun sebelum ular ini turun, ular ini sempat membisikkan sesuatu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu ular itu menghilang, karena memang ularnya ular goib, ular siluman, bukan ular beneran tapi ular siluman. Akhirnya muridnya ini balik lagi, kumpul lagi begini. Begitu kumpul lagi, bertanya, "Ya Tuan Syekh Abdul Qadir, gerangan apa tadi yang disampaikan oleh ular kepada jenengan?" Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab, "Ular tadi berbisik kepadaku, begitu kagum kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika aku masuk ke dalam tubuh Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir tidak bergeming, tidak ada rasa takut dan khawatir sedikit pun. Ini baru terjadi kepada jenengan Syekh Abdul Qadir," kata wali. Wali-wali yang lain mabiran. Ngerti enggak ini? Ngerti jamaah? Karena Syekh Abdul Qadir itu wali, percaya ular tidak akan bisa membunuh saya, ular tidak akan bisa menyelakakan saya. Kalaupun ular itu mencelakakan saya, kalaupun saya harus mati, bukan karena ular tersebut berbisa, tapi karena memang ular itu diperintah oleh Allah. Ini coba renungkan dalam kehidupan kita, wahai jamaah. Ketika kamu punya masalah, hutang datang kepada kamu, ya, urusan bertubi-tubi menimpah kepada diri kamu,
ketika iman yang dikedepankan, kamu tidak akan pernah takut menghadapi masalah itu. Kamu tidak akan pernah gentar dengan urusan yang kamu hadapi, karena iman yang dihadapkan kepada Allah. Wallahi demi Allah, orang yang beriman dia akan berkata, usaha saya bangkrut bukan karena corona. Betul apa enggak? Usaha saya macet bukan karena banyak saingan. Usaha saya jatuh bukan karena ada kiriman dari orang. Kalaupun usaha ini saya macet, memang kehendak Allah hari ini saya harus macet. Paham apa tidak? Ini kalau iman yang berbicara. Tapi ketika iman sudah tidak ada dalam diri, lain jawabannya. Ini gara-gara corona ini. Bener gak? Usaha jadi susah. Kata corona, dulu sebelum ada saya, hidup kamu sudah susah. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini gara-gara corona saya jadi banyak hutang. Kata corona, kok saya disalahin terus? Padahal dulu sebelum ada saya, orang ini hutangnya bejibun. Ada yang begitu? Ada yang nyalain corona? Ada. Nah, orang yang beriman tidak akan mengkambing hitamkan siapapun. Dia sadar betul khairihi wa syarrihi, baik ataupun buruk, semua itu minallah ilallah, dari Allah, hanya akan kembali kepada Allah. Sukses kamu kalau sudah bisa begitu. Alhamdulillah. Syekh Abdul Qadir Jailani suatu ketika beliau sedang tirakat wirid tengah malam di tengah-tengah hutan, di situ ada rumah kosong ya, atau tempat ibadah kosong yang memang tempatnya tempat para wali ya. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ujlah atau menyendiri di tengah hutan, wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha itu yang dibaca. Duduk beliau dengan hikmat. Lalu tiba-tiba pohon di depannya Tuan Syekh Abdul Qadir itu bergerak-gerak ya, goyang-goyang. Tetap beliau tidak terkontaminasi, tidak berubah melihat pohon yang bergerak-gerak begini. Jamaah, kalau kamu bagaimana? Lagi di depan makam tiba-tiba ada yang kerosak gimana? Ini Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu tiba-tiba keluarlah seekor ular yang besar ya. Dari pohon tersebut yang gerak-gerak itu ternyata ada seekor ular yang sangat besar, memandang mendekat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tenang, tetap beliau berucap, tetap beliau berpikir la ilaha illallah, gak bergerak dari tempat duduknya. Sampai akhirnya ular itu pun pergi dengan sendirinya. Malam berikutnya Syekh Abdul Qadir Jailani pun melaksanakan kegiatan beliau seperti biasa, zikir di tengah hutan itu. Lalu tiba-tiba ular itu pun muncul kembali mendekat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan melilit tubuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetap Syekh Abdul Qadir Jailani berucap berzikir, khusyuk, tidak goyang, tenang beliau, tidak ada takut, tidak panik dan sebagainya. Ini kalau model Pak Amil ini, waduh. Ketika mau sholat, ularnya cuma disingkirin dulu, disingkirin sedikit, pinggirin, karena ularnya gede, anggap segede gini nih. Ularnya segede gini, ngelilit, dipinggirin. Maksudnya apa? Nyari tempat supaya ketika sholat tidak mengganggu. Abdul Qadir tetap sholat, ular tetap melingkar di tubuhnya di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tenang, tetap beliau sholat sampai ular itu hilang, pergi dengan sendirinya. Hari ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani tetap melaksanakan istiqomahnya, berzikir di tengah hutan sendirian. Datang lagi ular yang besar ini menghampiri Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan cuma ngelilit, bahkan
mulutnya siap untuk memakan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tetap tenang, tetap dia berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap Syekh Abdul Qadir Jailani tenang, tidak terpengaruh dengan ular. Sampai akhirnya itu yang namanya ular kagum kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bertanya, ya Abdul Qadir Jailani, tidakkah kamu takut sama saya? Berapa orang wali yang saya goda, semuanya birat, semuanya kabur. Anggap saja ini ular adalah hutang yang melilit kamu, masalah yang melilit kamu. Ketika kamu berzikir istiqomah di atamimi, li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, masalah datang. Awal nama Bang Emok kecil, Bang Emok awalnya seminggu 70 pengalaman. Kiai Hendi kayaknya punya itu. Awalnya ular kecil, enggak ngelilit, cuma ngeliatin doang. Emok bulan berikutnya datang lagi ular lagi, ya kan? Datang lagi hutang yang berikutnya, mulai merasa ngelilit. Emok punya, Bang Harian punya, terus apa lagi tuh? Panci hutang kulkas, hutang modal usaha, hutang. Anggap udah ngelilit belum nih? Tapi belum makan. Belum makan, bener gak? Hari ketiga datang lagi, bulan berikutnya hutang lagi, setoran motor, bayar anak sekolah, betul, SPP anak, terus pendaftaran sekolah, belum lagi cicilan mobil, cicilan rumah. Apalagi jemaah? Coba ayah pengen dengar apalagi. Ini seakan-akan kita sudah tidak bisa bergerak, bener gak? Seakan-akan urusan ini siap menghantam kita. Urusan masalah hutang bertubi-tubi siap untuk memakan kita, sehingga kamu ke barat gelap, ke timur gelap, ke utara gelap, ke selatan gelap. Inilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ular bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir, kenapa kamu begitu tenang? Wahai ular, andaikan saya harus mati hari ini dimakan oleh kamu, ini adalah takdirku. Kamu tidak mungkin bisa memakan aku kalau engkau tidak diperintahkan oleh Allah. Ini jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kamu tidak takut sama saya? Kata ular, tidak. Karena yang aku takutkan hanya satu, adalah Allah Subhanahu. Justru ketika aku lari meninggalkan kamu, saya takut Allah membenciku. Karena ketika aku lari dari mulutmu yang siap membunuhku, berarti aku telah lari dari takdir dan ketetapan Allah. Ini jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani. Terambil hikmahnya ya. Nanti ambil contoh, ambil dari contoh yang dikisahkan ini. Yai silakan. Lanjut. Seketika itu yang namanya ular jamaah lemes. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ular ini mendadak lemes. Ternyata ularnya ini ular siluman juga, jelmaan daripada jin. Ya, jelmaan daripada jin yang menyerupai ular. Untuk datang disuruh oleh Allah untuk menguji sejauh mana keimanan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu ular ini berkata, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku menjadi santrimu. Alhamdulillah, aku menjadi santrimu. Sama jamaah kalau bisa begitu. Kolektor datang, kamu layani saja pakai kopi.
tenang kamu hadapi. Tong adug-adugan. Ngerti adug-adugan? Jangan aburan. Jangan kamu lari dari masalah. Ada yang nagih, terima saja. Ada yang mencaci maki, gak usah pergi, gak usah kamu lari kemana-mana, diam saja, hadapi dengan iman dan keyakinan kepada Allah, dengan hati yang tenang. Tadi kata Kiai Hendi, berwasilahlah. Ya Allah, saya tidak mungkin sanggup dengan menghadapi orang ini. Saya tidak mungkin sanggup menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Sebut nama guru, sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Lemes itu yang namanya kolektor. Percaya nggak ini? Gak percaya kamu. Lemes kolektor itu. Kenapa dia bingung? Bingung melihat kamu. Kenapa dia bingung? Biasanya orang kalau ditagih hutang tuh pucat. Ini kok malah ngasih kopi, ngasih nasi padang, senyum. Diomelin tetap dia terima. Iya Pak, saya salah. Tapi perlu kamu catat Pak, saya ngutang bukan berarti saya nggak mau bayar, tapi memang Allah belum berikan rizki kepada saya. Yang yakin ngomongnya, yang mantep ngomongnya, sampai masuk ke hatinya orang tersebut. Kira-kira hati orang itu ciptaan siapa? Hati orang yang nagih itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Luluh, lemes. Ya udah Pak, nanti kalau sudah punya duit tolong bayar ya. Percaya nggak ini? Percaya nggak ini? Jamaah manaqib harus sakti. Betul apa enggak? Jamaah manaqib harus sakti. Yang penting pesan ayah satu, ketika kamu berutang, jangan ada niat kamu tidak bayar hutang kamu. Betul apa enggak? Jangan ada niat mengecewakan orang lain dengan cara tidak membayar hutang kalian. Paham apa tidak? Tapi ketika kalian belum punya, sudah berusaha kemana-mana untuk nyaur hutang kamu, gak usah khawatir, kamu berada dalam gandengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang penting jangan niat gak bener. Kalau gak bener ya mandul, emang lagu, duit ada nggak dibayarin, yang lain lagi itu mah meredut namanya. Betul apa enggak? Gak boleh, jujur ya enggak? Jujur, ada katakan ada, tidak ada katakan tidak ada. Jangan jangan mengecewakan orang lain. Tapi ketika kamu memang tidak ada, kamu hadapi dengan senyuman, kamu hadapi masalah itu, jangan lari kemana-mana. Yakin, sebut nama Syekh Abdul Qadir. Kata Ki Hendi, berwasilah kepada guru. Wasilah itu kalau kamu mengambil mangga, naik nggak bisa, perlu apa? Naik nggak bisa di atas, kamu sementara pengen makan mangga itu, pengen ngambil mangga, pakai apa? Pakai galah. Kamu ambil galah, sodoklah itu, nggak perlu naik, mangganya jatuh. Betul nggak? Nah ini wasilah, namanya wasilah atau tangga. Ketika kalian mau naik ke atas genteng, ya, kamu nggak bisa langsung naik, maka dicarilah tangga untuk kita berpijak supaya kita bisa sampai ke atas genteng. Tapi setelah naik ke atas, tangganya jangan dibuang, nanti lu turun bingung. Ah, gue udah kayak ini, udah gak pakai guru-guru lagi. Ya nggak bisa begitu bos. Ya, kamu lahir itu ada wasilah siapa? Emak, betul gak? Kamu lahir wasilahnya adalah emak. Lalu ketika kamu ini belum bisa makan, yang ngasih makan adalah emak. Ketika kamu belum bisa jalan, yang nuntun ngajarin jalan adalah emak kamu. Lalu pantas nggak ketika kamu sudah bisa jalan, sudah cari makan sendiri, emak dibuang? Pantas apa tidak? Kira pikir aja sendiri. Kan kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, wabtagu ilaihil wasilah, yang dipanggil orang yang beriman. Ketika kita melupakan wasilahnya, berarti kamu tidak termasuk orang yang karena orang yang berwasilah berarti orang yang memiliki iman. Karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Ngerti? Tenang, lemas. Alhamdulillah kata jamaah, untung gua malam ini ngaji, jadi punya ilmu juga.
Besoknya itu yang namanya besok Senin, ya biasanya kan banyak yang nagih kalau hari Senin. Kantor udah mulai pada buka kisah diri. Bener apa bener ini? Nah ini udah ayah kasih tahu, tatap mukanya tiup sedikit, tapi jangan kelihatan sambil ngerokok. Ya namanya lagi corona. Tapi kalau punya duit ya bayar, jangan dipakai ilmu itu, nggak manjur. Ya, ini kalau kepepet, kalau lagi nggak punya, kamu isep rokoknya. Ya Allah, saya makmum doa guru saya makmum doanya Syekh Abdul Qadir, lemes alaihim, lemes beneran. Bapak kok berseri-seri Pak? Udah malah lupa dia mana lagi. Yang diomongin malah yang lain. Pak di sini candanya banyak nggak? Malah nanya canda dia, nggak percaya. Amin Allahumma. Setuju jamaah ya? Senang udah. Cuman kalau minta doa nih Bu, ini saya udah kasih nih bekalnya gitu ya. Ini cuman pakai sound lagi, nggak perlu bayar. Ini kadang-kadang jamaah datang, ayah saya punya masalah ini, punya masalah itu, ya. Cuman besoknya itu nggak balik lagi, ini juga salah. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Boleh ketika kamu susah datang curhat sama guru tuh boleh, silahkan, karena memang guru adalah tempat berlabuh bagi santri dan muridnya. Tapi tolong dong jamaah, jangan cerita yang susah-susah doang. Ada yang begitu ada? Rata-rata. Oke. Yang kemarin, yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua, dendam benci karena cinta. Ya, kalau ku tahu begini, tak mau aku bercinta. Air susu kau balas air tuba. Kata siapa tuh? Kata Mansur. Kasih, kata Kiai Hendi nih, sungguh kejam hatimu pada diriku, punya masalah datang padaku, giliran duit banyak kau pergi, dasar murid kak lu sialan. Kata Kiai Hendi, bukan kata saya, ngewakilin doang saya. Ngerti nggak nih? Silahkan kamu datang ke majelis, ceritakan, Kiai, guru, saya punya masalah, saya pengen rumah, saya pengen usaha lancar, saya pengen punya jodoh. Boleh nggak? Boleh, silahkan kamu ceritakan. Saya pengen kaya, Kiai, saya pengen kebeli mobil, Kiai, saya ingin jual tanah, Kiai. Silahkan kamu datang, boleh kamu cerita. Memang ini majelis milik kita bersama, betul. Kiai adalah milik kamu, Kiai harus dimiliki, jangan kau jauhi. Miliki, silahkan. Susahnya kamu ceritakan, tapi begitu kabul hajat, buru-buru kamu datang ke tempat Kiai lagi. Bukan cuma di sini, di mana saja. Kalau kamu mencari syariat, harus seperti itu akhlaknya. Paham apa paham? Paham apa enggak? Giliran kamu ditagih hutang, ingin keluar dari hutang, boleh kamu cari syariat, datengin kepada kiai yang kamu percaya. Siapa kira-kira yang bisa menjadikan petunjuk? Siapa yang kira-kira doanya mustajab untuk menyelamatkan dan menolong kita? Silahkan. Tapi ketika hutang kamu sudah kebayar, buru-buru datang, Kiai terima kasih atas doanya, alhamdulillah, hutang saya walaupun belum semua, tapi sudah diberikan jalan oleh Allah, bisa membayar sedikit demi sedikit. Allah baru kagum kepada kamu. Ini Quran juga. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Ketika kamu punya nikmat dari Allah, ceritakan, datanglah ke situ. Apalagi ini majelis Abdul Qadir, ini ada yang nulis minta doa ini, minta doanya untuk yang sakit misalnya. Ya, boleh nggak ini? Boleh, silahkan. Memang ini wadah kita. Tapi ketika sudah sembuh, kamu pun harus datang dan berterima kasih. Kiai, alhamdulillah, kemarin yang dipintain doa ketika sakit, sekarang sudah sehat. Amin ya robbal. Benar nggak kisah tadi gitu? Itu namanya murid, itu namanya santri. Makanya ayah katakan, biarin yang lalu mungkin kamu nggak paham, tapi ketika kamu sudah paham saat ini,
Itu yang harus kamu lakukan, ya. Maka besok lagi datang lagi punya masalah, segera Allah memberikan jalan keluarnya. Kenapa? Karena kamu amanah. Ini kadang sebaliknya, begitu susah bolak-balik, 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 giran seneng, lengit. Gak boleh begitu lagi ya. Siap jemaah? Siap? Buru-buru datang, buru-buru cerita. Emang kenapa? Kiai yang manapun gak pengen dikasih kok. Yakin gak pengen dikasih, cuman mau diberi doa. Kalaupun kamu mau ngasih, bukan ngasih kiainya kok. Betul apa enggak? Kamu ngasih kiai bukan ngasih kiai, kamu ngasih ayah bukan ngasih ayah. Percaya enggak itu? Ya, bukan ngasih ayah. Yang kamu kasih santri, yang kamu kasih siapa? Perjuangan agama, bukan ngasih kiai. Kiai nggak perlu disantuni, kiai nggak perlu kamu bantu. Wong kiai punya kaki, kiai punya tangan, bisa cari makan sendiri, dan nyuap juga nggak perlu disuapin, bisa nyuap sendiri. Betul apa betul? Tapi yang kamu beri, yang kamu dukung, yang kamu perjuangkan adalah agama. Intan surullah yansurkum. Siapa yang membela agama Allah, maka Allah wajib hukumnya untuk membela orang tersebut. Amin ya robbal. Itu setuju.